Halo Aquarius, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah general timeless reading. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, kita mulai dulu dari tema besarnya itu tadi dia mau lompat ya. Itu adalah Ace of Wands gitu. Ace of Wands itu khusus di deck ini tuh aku melihat kayak ada suatu momen kaget gitu, tapi vibe-nya menyenangkan gitu. Sesuatu yang tidak terduga, seperti kejutan, bisa jadi juga kalau arti klasiknya memang ada awalan yang baru. Bisa berhubungan dengan inspirasi, kreativitas, pekerjaan juga bisa. Yang jelas tema kamu adalah sesuatu yang dari tadi aku udah sebutkan ya. Itu adalah Ace of Wands. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita lihat dulu oracle-nya. Yang pertama itu Neptunus, kata kuncinya vision, visi gitu. Apa yang ingin kamu proyeksikan ke depan, itu yang pertama. Lalu Neptunus itu juga berbicara gini. Dua sisi dari Neptunus itu bisa jadi spiritualitas, bisa jadi ilusi gitu. Kalau kalau misalnya itu kan kayak kayak sesuatu hal yang bisa blurry gitu ya. Jadi kayak antara antara kamu lebih jauh dengan spiritualitas atau kamu tenggelam dalam ilusi yang kamu temuin gitu. Nah, ini juga bisa berbicara tentang intuisi dan imajinasi gitu ya. Jadi kadang kalau kita kita misalnya ini dapat tantangan kehidupan gitu, antara kita melarikan diri kan dalam ilusi gitu, mencari distraksi, misalnya dengan ngegame, misalnya dengan alkohol atau hal-hal lain supaya kita nggak merasakan tantangan itu, nggak merasakan emosi tertentu, atau kayak tantangan yang kita hadapin itu justru membuat kita berevolusi dari dalam gitu. Ada yang berubah di dalam diri kita, atau bahkan mungkin lebih jauh dengan perjalanan spiritual kita. Kan ekstrimnya antara gitu kan, kalau misalnya orang kena tantangan antara dia semakin dekat sama Tuhan atau dia semakin jauh dari Tuhan. Seperti itu sisi yang bisa kamu temuin dari Neptunus. Nah, ini bisa jadi tema kamu nih. Kalau misalnya nggak harus ketemu tantangan deh, kamu tuh berada kayak ketika kamu nonton reading ini nih, kamu sedang di fase yang seperti apa gitu. Adakah tantangan atau enggak, ataukah kamu semakin tenggelam dalam ilusi duniawi, atau kamu semakin lebih jauh dengan perjalanan spiritual kamu. Nah, ini yang jadi tema highlight sekitaran kamu nonton reading ini ya. Terus ada woman holding a heart gitu. Kayak aku merasakan ada ini bisa mengindikasikan seseorang gitu yang menyayangi kamu atau ketertarikan sama kamu. Terus bisa jadi juga ini adalah apresiasi dari orang-orang sekitar kamu yang nunjukin kalau gue ada lo buat lo. Kalau misalnya kalau ada tantangan, lo nggak perlu merasa sendirian atau berjalan sendirian, lo bisa berbagi ini sama gue. Walaupun gue nggak bisa membantu gitu, setidaknya lo nggak perlu merasakan itu sendiri. Nah, aku melihatnya dengan si woman holding a heart ini tuh temanya seperti itu, gitu ya. Nah, terus balik lagi ke si Ace of Wands tadi, dia itu dikonfirmasi sama anchor gitu. Anchor tuh aku selalu melihatnya gitu, kayak ada yang datang atau ada yang pergi gitu. Yang datang dan pergi ini bisa apa aja, bisa situasi, bisa orang-orang tertentu, atau mungkin kamu yang datang ke dalam situasi baru atau pergi dari sebuah situasi. Yang jelas apapun atau siapapun yang datang atau pergi ini ada kaitannya dengan suatu ketidakterdugaan tadi, bisa jadi juga sebuah awalan yang baru, dan vibe-nya kayak yang aku dapat ini sesuatu yang excited sih, positif dan menyenangkan gitu. Terus yang jadi blessing kamu nih banyak. Kayak aku melihat sejauh ini nggak banyak sih, maksudnya ada dua konfirmasi untuk sesuatu yang ketidakterdugaan itu loh. Kayak ada hal-hal yang mungkin surprising buat kamu, dan vibe-nya itu menurut aku positif sih, menyenangkan gitu. Walaupun kagetnya tuh kaget seneng. Karena apa, di sini yang jadi blessing kamu adalah Four of Wands, yang mengkonfirmasinya adalah Clover. Clover itu berbicara keberuntungan, itu yang pertama. Sesuatu yang tidak terduga juga bisa, dan posisinya di blessing kamu gitu. Jadi keberuntungan dan posisinya di blessing kamu. Jadi keberuntungan, ketidakterdugaan yang membawakan sesuatu warna positif. Ya, lalu juga Four of Wands itu kan energi perayaan ya. Energi hello goodbye juga bisa. Nih, hello goodbye nih. Satu lagi tema tentang ada yang datang dan pergi, atau orang yang datang dan pergi. Bisa jadi kamu, bisa jadi orang-orang tertentu di hidup kamu. Terus juga datang dan pergi itu misalnya gini, kalau pergi temanya happy gitu ya, misalnya pergi untuk melanjutkan studi gitu kayak di luar kota atau di luar negeri, itu kan vibe-nya happy gitu. Terus bisa jadi juga gini, Four of Wands itu kan energi pernikahan gitu ya, komitmen hubungan yang serius. Tadi juga ada tema tentang seseorang yang menunjukkan mungkin rasa sayangnya atau ketertarikan sama kamu. Ini bisa jadi skenario-skenario yang muncul sekitaran kamu nonton reading ini. Dan juga ada satu lagi nih, kartu yang menunjukkan apa ya, kayak apresiasi, kayak perhatian, memberi hadiah juga bisa, atau mungkin bentuk mereka menyayangi atau perhatian sama kamu, kayak memberikan sesuatu gitu.
Tapi sebelum kita sampai ke situ, kita bahas dulu nih tantangannya Five of Pentacles. Terus dikonfirmasi sama Moon. Five of Pentacles itu kan kurang ya, kayak kurang, nggak happy. Terus juga kayak mungkin semacam kondisi finansial tertentu. Tapi biasanya Five of Pentacles itu lebih kepada rasa kurang karena dialog-dialog yang kita katakan di dalam diri kita gitu loh. Kayak biasanya ini berhubungan dengan self concept, terus berhubungan dengan self respect. Itu kan kadang kita bisa menurunkan value diri kita gitu dengan dialog-dialog yang kita punya. Nah, Five of Pentacles tuh lebih kepada hal-hal seperti itu, kurang karena itu dialog yang ada di dalam diri kita. Nah, ini sesuatu yang perlu kamu aware gitu. Apakah kamu menurunkan value yang ada pada diri kamu karena itu kamu masih berproses untuk lebih lebih bisa sayang sama diri kamu atau lebih punya self respect. Terus kenapa aku bisa bilang gitu? Karena konfirmasinya adalah Moon gitu. Mungkin ada sesuatu yang tidak bisa terlihat jelas atau kayak kamu blurry gitu, blur apa yang kamu lihat tentang diri kamu gitu. Karena Moon itu kan bulan itu ada di saat gelap. Di saat gelap itu bisa jadi hal-hal tertentu tidak terlihat dengan jelas. Nah, ini sebuah reminder gitu. Apakah kamu sudah mengatakan hal-hal baik atau melihat hal-hal baik pada diri kamu, atau lebih banyak dialog-dialog yang sebenarnya kamu kayak nggak sayang sama diri kamu atau nggak respect sama diri kamu gitu. Dimana di reading kamu ini ada loh orang-orang yang menyayangi kamu, ada orang-orang yang apresiasi, ada orang-orang yang memperhatikan kamu, seperti itu ya. Terus ini juga bisa kayak berjalan sendirian. Memang Five of Pentacles itu bisa mengindikasikan kayak mungkin ada kesulitan atau problem finansial gitu, itu bisa. Nah, kita lanjut ke kartu berikutnya adalah The Fool gitu. Awal yang baru, potensi, take leap of faith gitu, mulai aja dulu apapun ya. Karena tadi ada sesuatu yang datang, ada awalan yang baru. Jadi atau kamu terpikir untuk melakukan sebuah hal yang baru dan hal yang berbeda. Dengan The Fool ini nih sebuah konfirmasi bahwa kamu sudah berada di jalan yang benar gitu. Apapun yang mau kamu mulai atau chapter baru yang mau kamu lakukan. Dan itu konfirmasinya adalah fish. Fish itu kayak melanjutkan apa yang tadi aku sudah katakan tentang Neptunus. Ada sesuatu yang berhubungan dengan Neptunus itu kan berhubungan dengan air gitu. Air, terus juga sesuatu yang bersifat cair kayak minyak, terus kayak apalagi ya. Ya pokoknya berhubungan dengan air. Mungkin traveling dengan air gitu, atau ini sebuah pesan kolektif, ada sesuatu tentang air. Kayak aku nggak mau bahas lebih lanjut, tapi yang jelas kalau bicara tentang kamu, ini ikan ini bisa mengindikasikan gini. Ikan itu melambangkan perjalanan spiritual, abundant juga bisa. Selain ada hubungannya mungkin traveling dengan air gitu ya. Atau air itu signifikan gitu. Misalnya kamu terhubung sama elemen air gitu. Cancer, Pisces, Scorpio, atau kamu punya banyak placement air di natal chart kamu. Itu juga bisa gitu ya. Ini cuman sebagai konfirmasi aja. Nah, yang berikutnya kenapa tadi aku bilang kayak ada loh orang yang menunjukkan perhatiannya, apresiasinya, rasa sayangnya, karena yang berikutnya adalah Page of Pentacles gitu. Ini adalah page itu komunikasi. Dia juga energi murid, jadi kayak berada di suatu fase awal dalam hal tertentu. Kita kayak baru mulai. Kayak tadi aku udah bilang kan ada sesuatu yang baru nih. Terus Page of Pentacles di deck ini tuh kayak ada yang memperhatikan gitu. Ini kayak vibe-nya lebih kepada ada yang memperhatikan kamu. Terus bouquet ini tuh kayak pemberian gitu. Memberi sesuatu, memberi hadiah, memberi bunga, memberi perhatian. Yang tadi aku bilang ada orang yang menunjukkan ketertarikannya, rasa sukanya, rasa sayangnya, dan mungkin bentuknya itu dengan memberikan sesuatu gitu, kayak untuk kamu notice gitu kalau mereka perhatian atau bentuk apresiasi keberadaan kamu di hidup mereka gitu. Dan ini bisa konteksnya hubungan romantis, karena tadi ada yang mengkonfirmasi di awal. Bisa jadi juga konsepnya platonik gitu, misalnya teman kamu kayak ngasih kamu sesuatu, saudara, itu juga bisa gitu ya. Aku rasa segitu aja dulu readingnya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.